Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melania Octavia dengan NPM 2315100109. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Sosial dan Sains. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai laporan penelitian atau hasil penelitian jurnal saya dari mata kuliah Akuntansi, Liabilitas, dan Ekuitas, yaitu mengenai judul pengaruh kebijakan hutang, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang terdaftar pada sektor industrial di Bursa Efek Indonesia. Jadi, nilai perusahaan itu merupakan indikator penting yang mencerminkan kinerja perusahaan dan mempengaruhi persepsi investor terhadap prospek perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan itu menjadi tujuan utama karena terkait dengan kesejahteraan pemegang saham. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Pada penelitian ini, mengambil 3 faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu kebijakan hutang, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Jadi faktor pertama itu kebijakan hutang. Kebijakan hutang itu mencerminkan proporsi keuangan yang digunakan perusahaan dalam pendanaan melalui utang dibanding ekuitas. Nah, kebijakan hutang ini tuh diukur dalam rasio DER atau debt to equity ratio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang saham ataupun investor. Nah, faktor kedua itu ada ukuran perusahaan. Faktor ukuran perusahaan ini tuh mencerminkan skala operasional perusahaan yang umumnya diukur berdasarkan total aset. Jadi, rasio yang digunakan atau rasio yang diukur pada ukuran perusahaan itu adalah rasio logaritma aset atau yang disebut LN aset. Nah, perusahaan yang memiliki ukuran besar itu cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendanaan eksternal karena skala operasinya yang besar dan stabilitas yang tinggi. Faktor ketiga itu ada profitabilitas. Jadi profitabilitas itu sebuah indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Tingkat profitabilitas yang tinggi itu mencerminkan efisiensi pengelolaan yang memberikan sinyal positif kepada investor mengenai kinerja sebuah perusahaan. Jadi dalam penelitian ini tuh profitabilitas diukur menggunakan rasio ROA atau yang disebut atau return on asset yang mencerminkan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan. Metode penelitian ini tuh bersifat kuantitatif, yang itu menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Nah, populasi awalnya itu terdiri dari 66 perusahaan yang terdaftar pada sektor industrial, tapi kita melakukan pervasive sampling, di mana yang tersisa itu hanya 21 perusahaan. Nah, dari 21 perusahaan itu terdapat 47 data sampel yang dapat diolah. Jadi 47 data sampel itu diolah, dianalisis itu menggunakan regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis lainnya. Pengujian-pengujian tersebut itu dilakukan melalui SPSS. Nah, untuk hasil pengaruh kebijakan hutang secara parsial terhadap nilai perusahaan itu eh, kebijakan hutang itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini itu hal ini mengungkapkan bahwa peningkatan proporsi utang dalam struktur modal dapat berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan disebabkan oleh keuntungan pajak yang dihasilkan dari pembayaran bunga utang yang mengurangi pendapatan kena pajak dan meningkatkan laba bersih perusahaan. Juga dapat menyatakan bahwa utang itu dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui penghematan pajak atau tax shield yang dapat menjadi penegas bahwa proporsi utang yang optimal itu diperlukan untuk dapat menghindari risiko keuangan yang berlebihan. Untuk pengaruh parsial
untuk pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap nilai perusahaan itu, ukuran perusahaan itu tidak berpengaruh signifikan, tetapi dia menunjukkan arah positif. Berarti ini mengidentifikasikan bahwa meskipun perusahaan memiliki stabilitas dan kapasitas finansial yang lebih baik, ukuran itu tidak selalu menentukan peningkatan nilai perusahaan karena faktor-faktornya seperti efisiensi dan pengelolaan risiko. Berarti yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan besar tidak selalu menjamin peningkatan nilai perusahaan karena tanggung jawab finansial yang lebih besar atau lebih kompleks biaya operasionalnya. Jadi kayak perusahaan besar itu berpotensi mengalami keborosan karena meningkatnya resiko biaya agensi. Nah, pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap nilai perusahaan itu, profitabilitas itu memiliki pengaruh yang negatif namun signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi profitabilitas yang tinggi itu memberikan sinyal positif kepada investor tentang kinerja dan prospek perusahaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan sehingga meningkatkan nilai pasar perusahaan. Ini yang artinya itu semakin tinggi keuntungan suatu perusahaan itu semakin besar juga nilai perusahaan itu di mata investor. Tingkat profitabilitas yang baik itu juga membantu perusahaan untuk mendanai kebutuhan operasional dan investasi dari laba internal dan dapat mengurangi ketergantungan pada utang. Lalu ini ada pengaruh kebijakan hutang, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara simultan itu mempengaruhi nilai perusahaan itu uh, hanya sebesar 16,7%, yang menunjukkan bahwa 83,3 persennya itu nilai perusahaan itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Kebijakan utang, ukuran perusahaan, dan profitabilitas itu secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun pengaruh dari ketiga variabel ini relatif kecil, hanya sebesar 16,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang mungkin tidak diteliti oleh peneliti. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan utang dan profitabilitas itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi nilai perusahaan, sementara ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada variabel lain di luar kebijakan hutang, ukuran perusahaan, dan profitabilitas yang memberikan kontribusi besar terhadap nilai perusahaan. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut. Jadi terlihat pada hasil koefisien determinasi tadi itu nilainya itu cukup rendah, yaitu 16,7%. Jadi keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini tuh mungkin adalah luang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada sektor industrial yang terdapat di Bursa Efek Indonesia saja, dan juga tahun penelitian yang cukup singkat, yaitu dari tahun 2020 sampai 2024, yang berkisar hanya 4 tahun. Dan juga keterbatasan dalam pemahaman mengenai pertimbangan variabel moderasi ataupun mediasi. Jadi saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya itu agar dapat menambah variabel uh, agar dapat menambah variabel lain yang mungkin mempengaruhi nilai perusahaan. Lalu melakukan penelitian dari sektor lain atau menambah sektor lain pada penelitian tersebut. Juga menambah periode penelitian yang cukup panjang. Dan mungkin penelitian selanjutnya itu dapat mengintegrasikan mengenai variabel moderasi ataupun variabel mediasi. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal penelitian saya, yaitu mengenai pengaruh kebijakan hutang, ukuran perusahaan, dan juga profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang terdaftar pada sektor industrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.